Pernah nggak kamu bilang ke diri sendiri, aku pengen sukses, pengen hidup lebih baik, tapi besoknya kamu bangun siang, scroll HP sejam, dan akhirnya bilang, nanti aja deh mulai. Tanpa sadar kamu jadi nyaman banget di zona yang justru bikin kamu sengsara. Aneh ya, tapi itulah manusia. Kita bisa terbiasa sama keadaan yang bikin kita stuck, asal itu terasa familiar. Kita bilang mau berubah, tapi gerakan kita nggak pernah sejalan dengan kata-kata. Realitanya, sukses nggak datang buat orang yang cuma pengen. Sukses datang buat orang yang gerak, bahkan saat nggak ada motivasi. Sementara kamu nunggu motivasi datang dulu baru jalan. Dan itu nggak akan terjadi. Dunia nggak peduli kamu capek, kamu malas, kamu trauma. Dunia cuma merespons apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu pikirkan. Jadi, kalau hari ini kamu masih ada di tempat yang sama, seperti tahun lalu, ya, itu tamparan keras bahwa kamu belum berubah, bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu terlalu nyaman dengan ketidaknyamanan itu sendiri. Kenyamanan itu candu. Kamu pikir kamu istirahat, padahal kamu menyerah pelan-pelan. Kamu pikir kamu butuh waktu untuk healing, padahal kamu cuma menunda kerja keras. Jangan sampai rasa nyaman itu menjebakmu sampai lupa bahwa waktu tetap jalan. Dan saat kamu sadar, semuanya udah terlambat. Kalau kamu nggak berani cabut dari zona nyaman sekarang, kamu akan dipaksa pindah nanti. Tapi saat itu, kondisinya jauh lebih berat. Kamu nggak punya pilihan selain bertahan dalam penyesalan. Zona nyaman itu nggak selalu terasa enak. Kadang malah menyakitkan, tapi kita udah terbiasa. Karena apa yang familiar itu terasa aman. Padahal aman itu semu. Kamu aman di zona nyaman, tapi kamu nggak berkembang. Dan stagnan itu sama aja dengan kemunduran. Jangan tunggu sampai hidup yang nyeret kamu keluar. Mending kamu yang pilih untuk keluar sekarang. Emang sakit, emang berat, tapi itu harga dari kemajuan. Kalau kamu pengen hidup berubah, mulai dari situ, lawan kenyamanan. Coba hitung berapa kali kamu bilang ke orang lain atau ke diri sendiri, aku mau mulai bisnis, aku mau jadi konten kreator, aku mau belajar hal baru. Tapi berapa dari itu yang benar-benar kamu lakukan? 1 dari 10 atau bahkan 0. Kamu punya banyak alasan, nggak ada waktu, nggak ada modal, takut gagal, belum siap. Tapi alasan itu semua sama. Perlindungan dari rasa takut, takut terlihat bodoh, takut ditolak, takut kecewa. Padahal semua orang sukses pernah melewati itu. Mereka mulai juga dengan ketidaksiapan. Mereka juga pernah salah, tapi mereka tetap jalan. Yang membedakan mereka dengan kamu bukan soal bakat, bukan soal keberuntungan. Tapi mereka jalanin, kamu pikirin. Mereka ngelakuin, kamu nunda. Mereka punya ribuan alasan buat nyerah, tapi mereka fokus sama satu alasan buat terus jalan. Kalau kamu masih lebih sibuk membela alasan daripada membangun kebiasaan, ya maaf, kamu nggak akan sukses. Karena sukses bukan buat yang banyak alibi, tapi buat yang banyak aksi. Setiap hari kamu cuma butuh satu keputusan kecil, mulai. Tapi kamu ganti itu dengan satu kalimat klasik, besok aja deh. Dan besok itu nggak pernah datang. Kamu terus nunggu hari ideal, padahal nggak ada hari yang benar-benar ideal buat mulai. Orang sukses itu bukan karena mereka nggak punya alasan, tapi mereka nggak biarkan alasan itu lebih besar dari tekad mereka. Dan kamu, kalau terus kalah sama alasan sendiri, kamu nggak akan kemana-mana. Kalau kamu bisa bikin alasan, artinya kamu juga bisa bikin perubahan. Alasan itu kreativitas yang disalahgunakan. Balikin energinya ke tindakan. Setiap kali kamu mau nyari alasan, ganti dengan satu langkah kecil. Ulangi terus. Alasan itu nggak akan bawa kamu kemana-mana. Tapi tindakan sekecil apapun bisa jadi batu loncatan ke hal besar. Jangan tunggu punya semuanya buat mulai. Mulai dengan yang kamu punya sekarang. Kita hidup di zaman serba cepat, makanan cepat saji, aplikasi instan, konten pendek, dan tanpa sadar kita bawa pola pikir itu ke impian kita. Kamu pengen punya penghasilan besar, tapi males belajar investasi. Pengen badan bagus, tapi olahraga seminggu sekali aja udah ngeluh. Pengen jago ngomong di depan umum, tapi nggak pernah nyoba tampil. Ini masalah besar. Kamu pengen panen, tapi nggak mau nanem. Kamu pengen finish line, tapi nggak pernah mulai lari. Semua mau hasil cepat, tapi lupa bahwa fondasi itu butuh waktu. Sukses itu bukan soal dapat cepat, tapi soal bisa bertahan. Mereka yang sukses, mereka yang mau kerja dalam diam. Di saat kamu sibuk lihat Instagram orang lain, mereka sibuk belajar. Di saat kamu nyari validasi dari like dan komentar, mereka nyari validasi dari progres mereka sendiri. Bedanya di situ. Kalau kamu masih berharap shortcut, kabar buruknya kamu nggak akan sampai kemana-mana. Karena nggak ada jalan pintas menuju kehebatan. Lihat aja pohon besar, mereka nggak tumbuh sehari. Tapi mereka tumbuh setiap hari.
sedikit demi sedikit. Akar mereka kuat karena prosesnya panjang. Sama kayak kamu, mau kuat, jangan buru-buru, hadapi prosesnya. Kesabaran itu bukan pasrah, tapi kesabaran itu disiplin menanam ketika belum kelihatan hasil. Dan saat kamu bisa tahan di fase itu, kamu sedang menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kamu nggak bisa nyuri waktu, tapi kamu bisa maksimalkan setiap jamnya. 1 jam kamu belajar hari ini bisa jadi pembeda besar 3 bulan ke depan. Tapi kalau kamu terus cari hasil cepat, kamu akan terus merasa kecewa. Ingat, proses yang kelihatan lambat itu justru yang paling kokoh karena kamu membentuk pondasi, bukan menumpuk pencitraan. Dan pondasi kuat akan tahan dalam badai apapun. Satu hal yang sering bikin kita berhenti, rasa takut gagal. Padahal gagal itu biasa. Gagal itu guru terbaik. Tapi kamu terlalu sibuk menjaga citra, takut dicap gagal, takut dibilang nggak mampu. Padahal semua orang besar yang kamu kagumi hari ini pernah jatuh lebih keras dari yang kamu bayangkan. Kamu lihat mereka di titik puncak, tapi kamu nggak lihat proses jatuh bangun mereka. Kamu mau hasilnya, tapi nggak siap lukanya. Maaf, tapi kamu nggak akan sukses kalau kamu terus menghindari gagal. Karena sukses itu hasil dari banyak kegagalan yang dilewati dengan kepala tegak. Orang yang sukses bukan yang paling hebat, tapi yang paling tahan pukul. Kamu boleh jatuh 10 kali, tapi kalau kamu bangun 11 kali, kamu tetap pemenangnya. Jadi, mulai hari ini, izinkan dirimu gagal. Karena gagal bukan lawan dari sukses. Gagal itu bagian dari proses sukses. Kalau kamu nggak mau gagal, artinya kamu juga nggak siap sukses. Gagal itu bukan aib. Gagal itu proses alami dari belajar. Dan kalau kamu benar-benar belajar dari gagal, kamu justru lebih siap dari sebelumnya. Tapi kalau kamu takut gagal sampai nggak berani jalan, kamu akan tetap di titik nol selamanya. Mending kamu gagal karena nyoba daripada aman karena diam. Karena diam itu kelihatan aman, tapi nyatanya itu pelan-pelan membunuh potensi kamu. Setiap kali kamu jatuh, kamu belajar. Tapi kalau kamu diam, kamu nggak belajar apa-apa. Jangan tunggu gagal yang fatal. Gagal kecil itu latihan, hadapi, bangkit, ulangi. Takut gagal itu wajar, tapi jangan sampai rasa takut itu lebih besar dari keinginanmu buat sukses. Karena rasa takut nggak akan pernah hilang, tapi kamu bisa jadi lebih besar dari ketakutan itu. Kamu nunggu dunia lebih baik, ekonomi membaik, orang tua lebih dukung, waktu lebih longgar. Tapi kamu lupa satu hal, kamu nggak bisa nunggu dunia berubah kalau kamu sendiri nggak berubah duluan. Banyak orang hidup seperti korban, menunggu keajaiban, menyalahkan sekitar. Padahal satu-satunya hal yang bisa kamu kendalikan sepenuhnya adalah dirimu sendiri. Bukan pemerintah, bukan cuaca, bukan masa lalu, tapi langkah yang kamu ambil hari ini. Kamu bisa terus menyalahkan semuanya, tapi itu nggak akan bikin kamu sukses. Justru itu yang bikin kamu gagal makin dalam. Karena kamu berhenti berdaya, kamu pasrah, kamu menyerah sebelum mulai. Berhenti jadi penonton dalam hidupmu sendiri. Ambil alih kemudi. Mau gagal, mau takut, mau ditolak, hadapi. Karena dunia nggak akan berubah buat kamu, tapi kamu bisa berubah, dan itu cukup buat ubah segalanya. Nunggu keadaan ideal itu cuman ilusi. Karena keadaan ideal itu diciptakan, bukan ditunggu. Kamu bisa mulai dari sekarang dengan apa yang kamu punya, dari tempat kamu berdiri. Kalau kamu mau jadi orang luar biasa, jangan tunggu dunia ramah dulu. Jadi versi terbaik dari dirimu, dan dunia akan menyesuaikan. Bukan sebaliknya. Perubahan itu datang dari keputusan kecil, bukan dari momen besar yang ditunggu. Satu keputusan sederhana bisa jadi titik balik hidup kamu. Tapi kalau kamu terus menunggu, kamu hanya akan jadi penonton dalam cerita orang lain. Nggak ada yang lebih menyakitkan dari melihat hidup berjalan tanpa kamu ambil kendali. Jadi mulai hari ini, ambil kendali, ubah satu hal kecil, dan lihat bagaimana hidupmu ikut bergerak. Kalau hari ini kamu ngerasa ditampar oleh semua kalimat barusan, bagus. Itu artinya kamu masih punya kesadaran. Masih ada nyala kecil dalam dirimu yang enggak mau terus begini. Gunakan tamparan ini buat bangun. Bukan buat menyalahkan diri, tapi buat mulai melangkah. Kamu mungkin belum jadi apa-apa, tapi kamu juga belum selesai. Dan selama kamu belum selesai, kamu masih bisa jadi apapun. Jadi berhenti cari alasan. Berhenti minta dimaklumi. Bangkit. Gerak. Buktikan. Karena kalau kamu terus begini, ya kamu nggak akan sukses. Tapi kalau kamu berubah hari ini, siapa tahu hidupmu akan berubah selamanya.